besok sajalah, kan lebih enak tidur, kan masih banyak waktu. Pasti ada tarik menarik kepentingan, ucek-ucek cenderung ingin benake kemul gitu. Tapi coba kalau Anda berhasil melewati itu, rasanya itu plong. Nah itu Roh Kudus itu mengajarkan begitu itu. Maka itu yang harus kita rasakan, kita tekuni terus menerus sehingga hati kita itu dipenuhi rasa ditolong oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus sendiri bagaimana mengalahkan kejahatan sehingga memenangkan kebaikan di dalam diri saya. Nah, semoga dengan rasakan begitu, makin hari kita makin yakinkan bahwa saya ini memang dipanggil untuk kebaikan dan saya ini orang baik, bukan orang buruk. Saya ini orang baik. Orang baik itu siapa yang menjagai? Roh Kudus sendiri. Nah, caranya supaya kita makin yakin ya itu ketika ada seperti itu, nanti coba setelah melewati tantangan itu, mana yang menang? Itu rasanya itu seperti plong gitu, aku kok bisa ya? Saya bisa melewati hambatan di dalam diri saya sendiri. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah, damai sejahtera bagi kamu telah datang dari tangannya, dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Mari kita menyiapkan hati kita, mengucap syukur atas karunia Allah bagi hidup kita, dan mohon ampun atas segala dosa kita, supaya kita pantas dalam peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengar kutipannya ini menegaskan kepada kita bahwa hidup kita ini dijagai oleh Roh Allah sendiri. Yang disebut dalam kutipan tadi adalah Roh Kudus. Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktu membaca ini saya mencoba merenungkan konkretnya itu di dalam hidup saya mengalami seperti apakah Roh Kudus itu. Mungkin Anda pernah mengalami suatu kebimbangan ya. Saya juga mengalami kebimbangan seperti itu, ragu-ragu, tarik menarik antara baik dan buruk. Saya tahu yang aku lakukan ini buruk, tetapi saya juga tahu bahwa kalau berbuat ini baik. Upamanya ini, saya membenci seorang sampai agak dendam gitu, jengkel gitu. Sabda Tuhan kan supaya kita mengampuni. Orangnya itu jelas di hadapan mata saya, siapa yang harus saya ampuni. Tapi ketika ketemu orang itu, rasa jengkel berdedek itu masih ada. Pernah ya gitu itu? Atau barangkali ya sekarang ya masih gitu. Itu susah sekali. Tapi kita pada dasarnya ya, kita itu pada dasarnya tahu dan akan melakukan sesuai sabda Tuhan, yaitu aku mau mengampuni. Arus dasar dalam hidup kita itu, kita ini tidak akan suatu ketika kata maki-maki saya, itu enggak sampai. Kalau Anda ketemu betul itu, meskipun dendam kayak apa, meskipun jengkel kayak apa, itu tidak sampai. Sebab ada sesuatu di dalam diri kita itu yang jangan itu buruk, jangan itu tidak sesuai dengan sabda Tuhan.
itu jangan kamu lakukan. Nah, pasti begitu tuh, tarik menarik terus menerus. Nah, berarti saya ini sebetulnya ya pada dasarnya itu dipanggil dan ditanami oleh Tuhan. Dari awal hidup saya itu ditanami oleh sabda Tuhan untuk menuju kepada kebaikan, dan itulah yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita semua. Artinya kita tahu mana yang baik, yang buruk itu bukan datangnya tiba-tiba, bukan begitu lahir kita ini terus punya pengertian itu, tidak, tetapi dalam perkembangan dari waktu ke waktu, pelan-pelan, sehingga kita memahami itu yang namanya dendam, itu yang namanya jengkel. Tapi juga saya memahami juga itu yang namanya mengampuni, itu yang namanya berbuat baik, itu yang namanya menghayati sabda Tuhan. Saya tahu dua-duanya itu seturut arus perkembangan. Maka di sini ini yang saya rasakan itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang mengajarkan di dalam hati kita. Jadi Tuhan itu sudah memberikan karunia Roh itu. Tinggal kita itu mau mengembangkan atau tidak. Kalau kita sering mendengarkan itu, maka kita akan sering pula mengalami tarik menarik kepentingan antara melakukan sabda Tuhan dan yang bertentangan. Contoh lain, saya tahu bangun pagi, misa harian jam 5.30 itu baik ya, ikut misa baik toh. Kalau Anda bisa misa seneng toh, akhirnya bisa misa gitu loh, seneng. Tetapi waktu bangun tidur mau berangkat, itu kayak ada yang gondeli gitu di dalam tubuh kita. Besok sajalah, ini besok saja, kan lebih enak tidur daripada, kan masih banyak waktu. Nah itu pasti ada tarik menarik kepentingan, matanya mbeyuyut lagi, ucek-ucek, cenderung ingin benake kemul gitu. Tapi coba kalau Anda berhasil melewati itu, rasanya itu plong. Nah itu Roh Kudus itu mengajarkan begitu itu. Maka itu yang harus kita rasakan, kita tekuni terus menerus, sehingga hati kita itu dipenuhi rasa ditolong oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus sendiri bagaimana mengalahkan kejahatan, sehingga memenangkan kebaikan di dalam diri saya. Nah, semoga dengan rasakan begitu, makin hari kita makin diyakinkan bahwa saya ini memang dipanggil untuk kebaikan, dan saya ini orang baik, bukan orang buruk. Saya ini orang baik. Orang baik itu siapa yang menjagai? Roh Kudus sendiri. Nah, caranya supaya kita makin yakin ya itu ketika ada seperti itu, nanti coba setelah melewati tantangan itu, mana yang menang? Itu rasanya itu seperti plong gitu, aku kok bisa ya? Saya bisa melewati hambatan di dalam diri saya sendiri. Nah, semoga Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami nyatakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.